warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Trinovita. Saya lulusan Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia. Saya mengajar mata pelajaran produktif TKJ sejak tahun 2017 di SMK Negeri Pertanian Karawang. Saat ini saya tercatat sebagai peserta PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran silakan dipimpin berdoa untuk KM-nya. Sikap. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Hari ini yang nggak masuk siapa? Rona sakit ya? Terus Ariel ya, dari ikut pembelajaran. Kemudian ada lagi? Kan ini musimnya nggak enak ya? Ya. Satu, hujan, tiba-tiba hujan. Dan kalau misalnya nih kalian pulang sekolah tiba-tiba hujan, yang ada seragamnya seringnya kan basah ya, besoknya nggak dipakai. Padahal harusnya pakai seragam itu. Contohnya salah satunya ya Nak ya, harusnya pakai batik ya Nak ya. Pakainya Werpak, Asep, kemudian Alif, Rama, pun dengan sepatu. Kalau kalian memang hanya punya satu sepatu, maka ketika hujan, ketika pulang sekolah sebaiknya langsung pulang dulu, minimal tidak kehujanan. Kalaupun kehujanan dilepas aja, masukin ke tas boleh. Itu ya. Oke. Miss Intan punya satu kata-kata motivasi, silakan dibaca. Rama. Cara termudah melakukan. Cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh yang pernah kamu lakukan. Ada yang tahu maksudnya nggak? Belajar dari kesalahan. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada lagi? Belajar dari hal kecil. Belajar dari hal kecil. Oke. Dari kasus yang kemarin ya, kalau kalian bisa memahami, sebenarnya kalau kita berpikir ketika akan melakukan sesuatu, itu pasti bentuknya akhirnya nggak panjang. Ya, tidak akan terjadi hal seperti itu. Satu, merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Tapi yang terparah adalah dari kita sendiri. Minimal, Miss Intan bersyukur dengan ada kejadian itu, Anda sendiri bisa belajar. Kemudian kita pun sebagai temannya, sebagai gurunya, wali kelasnya, juga akhirnya, oh iya, jadi warning buat kita sendiri. Ketika ingin melakukan sesuatu, ada remnya, gitu ya. Cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal terbodoh. Terkadang kita harus terperosok ke lubang dulu untuk bisa memahami sesuatu, untuk bisa belajar sesuatu. Ya nggak? Ya. Hal terbodoh apa yang pernah kalian lakukan? Banyak. Berarti banyak banget dong ininya. Harusnya kalian sekarang udah makin pandai dong. Harusnya. Harusnya. Next. Quote of the day untuk hari ini adalah, silakan dibaca Iksan. Belum kedengeran suaranya Iksan yang kecil, San. Saya selalu tidak ada, janganlah maksa. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan. Ada yang mau menyampaikan? Boleh meributkan diri sendiri. Tidak boleh Meributkan diri sendiri. meribetkan diri sendiri. Contohnya gimana? Kayak seadanya Bu. Gaya seadanya. Dari Nazil gitu. Ada yang mau menyampaikan lagi? Yang perempuannya kemudian bersuara loh. Tidak boleh memaksakan keadaan. Kemudian
tapi karena kita ingin, karena kita mau. Makanya mau, misal nih kita punya, alhamdulillah punya rezeki yang banyak, bisa beli ini itu. Kalau misalnya hanya mengikuti keinginan, pengennya pasti tiap kali HP keluaran baru pengennya ganti HP. Tiap kali motor ada keluaran baru di satu brand, satu merek, maunya ganti itu. Pun baju gitu, ya kan? Padahal kita masih punya motor, padahal kita masih punya sepatu. Kalau yang perempuan mungkin baju, tas ya. Padahal tas, aku nggak punya tas. Padahal tasnya udah sama itu, bilangnya masih nggak punya. Maksudnya nggak punya yang terbaru. Ya. Yang cowok game, mau install aku mah udah pernah main game ini, aku pengen ini, harus ngeluarin uang yang game berbayar. Itu namanya butuh atau ingin? Ingin, ya kan? Pun kita jajan juga gitu ya. Makanya yang bahaya adalah ketika kita bertindak sesuai dengan kemauan bukan kebutuhan. Itu ya. Makanya untuk keuangan kita juga harus pandai-pandai mengatur. Harus bisa memilah, kita kira-kira butuh ini nggak sih? Kalau nggak butuh ya udah tinggalin aja. Toh masih ada barang yang lama. Gitu ya. Data, ada yang tahu nggak komunikasi data itu dibagi jadi berapa? Komunikasi data. Komunikasi data ada 3. Yang pertama audio, apa? Teks, audio, video, dan audio visual. Dan diakui atau tidak, kita memang sudah tidak terlepas dari namanya teknologi. Bahkan penggunaan teknologi data yang sering kita pakai salah satunya adalah di jaringan datanya apa? Internet. Contohnya, kalau namanya teknologi berarti jaringan, lebih kepada pengiriman data ya, yang namanya komunikasi data. Berarti lebih ke pemakaian, misalnya dalam jangka luasnya itu adalah sosmed, web. Itu adalah yang sering kita gunakan. Kebayang gak sih kalau sehari-hari kita nggak pakai sosmed? Ya, Instagram. Ada anak yang bukan anak sih, bahkan orang ya bangun tidur tuh yang dicari bukan ke toilet lah, bukan makan, bukan minum, HP yang dicari. Gak apa-apa kalau misalnya pergi keluar, misalnya jalan-jalan, gak bawa uang gak apa-apa, yang penting harus bawa handphone. Sampai ada istilah gitu ya, sampai dia rela balik lagi demi ngambil handphone. Sebelum masuk ke materi, kita beri tes dulu ya Asep ya. Silahkan dibuka HP-nya. Yang paling atas.
apa dong? Hah? Antar manusia, berarti kalau alam gaib nggak bisa ya? Bisa. jalur doa, jalur langit. Iya. Komunikasi itu sendiri apa sih? Suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Kalau kita tidak ada komunikasi, maka orang pun nggak akan mengerti apa yang kita inginkan, apa informasi yang kita punya. Sedangkan ketika kita berkomunikasi pasti kan ada yang disampaikan ya Sep ya. Baik itu apa Sep? Yang disampaikan apa ketika kita berkomunikasi? Ketika komunikasi kan pasti ada datanya, baik itu pesan secara teks ataupun suara, ya kan? Nah, data itu apa sih? Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerima dan masih bersifat mentah atau perlu diolah. Sedangkan informasi itu apa? Informasi adalah hasil dari pengolahan data. Data semua data kemudian diolah, baru kita berikan informasinya kita berikan kepada orang lain, itu sudah dalam bentuk informasi atau berita. Jadi orang lain paham apa namanya yang didapat apa. Dan komunikasi data itu sendiri apa toh? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari dua perangkat atau lebih yang terhubung dalam suatu jaringan. Kemudian sedangkan teknologinya, kita akan membahas tentang teknologinya. Teknologinya sendiri itu apa? Yang menggunakan atau berfungsi Oke, teknologinya adalah teknologi yang digunakan atau berfungsi sebagai alat komunikasi data dalam prinsip kerjanya. Contoh teknologi komunikasi datanya tidak Miss Intan bahas di dalam slide, tapi ada di dalam LKPD. Miss Intan bagikan dulu. Nanti di sini akan ada beberapa contoh teknologi komunikasi datanya. Silahkan dilihat, kemudian nanti kalian mempresentasikan di depan. Jadi tidak dari Miss Intan, tapi kalian yang mencari karakteristik dari masing-masing teknologinya. Silahkan dipilih ketuanya. Bisa. Ini boleh, silakan. Tujuannya tadi sudah disampaikan ya di slide. Kalian bisa menjelaskan kemudian terampil menyajikan tentang teknologi komunikasi data. Dan di nomor 2 di situ ada fakta tentang komunikasi data. Silahkan dibaca kemudian dilakukan analisisnya. Untuk yang nomor 2, kenapa? Kemudian teknologi komunikasi data untuk contohnya. Yang pertama paling atas apa? Telegraf. Pernah menjumpai telegraf? Pernah. Bener pernah nyoba? Enggak. Saya belum pernah nyoba, cuma pernah melihat aja. Terus yang kedua apa? Fleksibel. Fleksibel itu kalau kita dulu ya sebelum ada scanner dan lain sebagainya ya masih pakai zaman fleksibel. Kemudian ada apa lagi? Bluetooth. Kalau ini mah kalian pasti nggak asing. Bluetooth. Tahu nggak Bluetooth itu apa? Tahu buat kirim-kiriman. Kirim-kiriman apa? Kirimin. Ya. Nanti silakan dijelaskan karakteristiknya di bagian kolom samping. Dan yang terakhir ada ADSL. jaringan komputer di laboratorium. Kalian pasti sering menjumpai yang ini ya. Oke. Terakhir di nomor 5, berdasarkan gambar di analisis, misalnya kalian pilih Bluetooth. Bagaimana cara kerjanya Bluetooth ketika dia ingin mengirimkan data dari awalnya? Ya. Kemudian alasan kalian pilih Bluetooth apa? Kemudian hasil analisisnya apa? Terakhir baru kalian mempresentasikan, oke? Sampai sini ada pertanyaan, Iksan? Ada? Gak ada? Oke, silakan dikerjakan.
Kira-kira dari situ bisa kalian simpulkan analisis definisi teknologi komunikasi. Kalau itu karakteristik secara umum aja. Sudah, kalian ini yang mana? Belum. Ini tadi yang pilih Telkom. Ya saya. Ini ya. Selesai kita presentasikan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Nama saya Adel. Nama saya Iksan. Komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dan teknik pengolahan data. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data dari dua perangkat atau lebih yang terhubung dalam satu jaringan. Perhatikan gambar-gambar berikut dengan seksama identifikasilah karakteristik teknologi komunikasi data berikut. Telegraf membutuhkan media manusia. Operator telegraf diperkerjakan per komunitas untuk mengirim atau menerima pesan menggunakan kode Morse. Faximile digerakkan oleh tenaga listrik dengan cara kerja dan komponen mesin elektronik. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan ke kawasan pribadi atau personal area network atau PAN tanpa kabel, kantor, sekolah, rumah, dan sebagainya. Berdasarkan gambar di atas, inilah salah satu contoh teknologi komunikasi data. Kemudian lakukan analisis terhadap cara kerja teknologi komunikasi data tersebut. Teknologi komunikasi data yang dipilih adalah Bluetooth. Alasan agar lebih memudahkan dalam menikmati lagu Bluetooth speaker. Bisa digunakan untuk memutar lagu dari gadget atau smartphone yang Anda punya. Hasil analisis, Bluetooth suatu teknologi media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, tablet, dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Ada yang mau bertanya? Pilihnya Bluetooth ya, kalian ya. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan tentang Bluetooth ke kelompok 5 dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelompok 2. Ingin bertanya, kenapa alasan Bluetooth tidak bisa mengirim dari jarak jauh? Kenapa Bluetooth tidak bisa mengirim dari jarak jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus dari kelompok 2. Dari sini ya, saya ingin bertanya ya, berapa jarak mekanisme agar sambungan Bluetooth itu terputus saat transfer data melalui Bluetooth? Berapa banyak? Berapa jarak? Berarti jarak maksimal untuk Bluetooth ya, sharing data via Bluetooth. Jarak maksimalnya berapa? Hanya 10 meter, jadi nggak bisa jauh-jauh. Hanya 10 meter batas maksimalnya. Batas maksimalnya 10 meter. Untuk menjawab pertanyaan
Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya adalah kita langsung masuk ke post test. Kalau enggak yuk. Oke, kita lihat siapa. Yuk. Hati yang tertinggi siapa? Kita sebelah dulu Mas Ferry. Ferry, udah tahu kan? Mobilan. Berhubung sebelumnya ini, saya bisa lihat sini aja. Tadi Miss Intan mau kasih rumah makan. Setelah diolah dan dikumulatifkan lebih dari 75 maka akan ada kegiatan pengayaan, dan yang kurang dari 75 akan ada Remedia. Nilai tertingginya diraih oleh Ferry. Kita kasih applause sekali lagi untuk Ferry. Ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini tentang teknologi komunikasi data? Teknologi komunikasi data adalah Teknologi yang menggunakan atau berfungsi sebagai alat komunikasi data dalam prinsip tujuannya. contoh teknologi komunikasi data ada Telegram, email, Telegram, Jarak email, Bluetooth, dengan komputer, dengan komputer. Kemudian untuk karakteristiknya komunikasi data data yang dikirimkan berupa apa saja? angka, Angka, huruf, suara. Kemudian komunikasi data itu bisa dilakukan untuk jarak yang jauh dan dilakukan secara tidak langsung. Kelebihannya apa komunikasi data? Yang memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, kemudian dia lebih efisien ya, dan ekonomis karena kita tidak perlu jauh-jauh datang ke benua menjauh di sana kalau mau menyapa teman yang di sana atau mengirimkan berkas. Kemudian salah dua kelebihan dari teknologi komunikasi data adalah mempercepat penyebarluasan Informasi. Itu ya untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Oke, next untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi suara teknologinya ya. Kalau hari ini tentang teknologi komunikasi data, besok kita akan membahas tentang teknologi komunikasi suara. Cukup sekian? Bener nih, nggak ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, silakan dirapikan dulu untuk bukunya. Kemudian dikumpulkan di masing-masing meja. Nanti Miss Intan minta tolong Hasril. Sekarang Hasril gantian. Hasril dibantu dengan Nurada. Berdua ya. Silakan dikembalikan ke perpustakaan. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi informasi baru untuk kalian, semakin menambah wawasan tentang teknologi komunikasi. Terima kasih ya. Silakan ditutup, Randy.